Oke, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada saat ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema neraka. Atau dalam bahasa Inggris itu hell. Dalam bahasa Ibrani itu Gehinom. Nah, mungkin saudara ada yang berpikir, ini Pak Lukas ini kok apa-apaan sih? Orang belum pernah mati aja kok bicara tentang neraka. Ya, saya sampaikan ini karena memang saya belum mati, tetapi saya dapat informasi ini dari seseorang yang sudah pernah mati dan bahkan hidup kembali dan tidak pernah mati lagi, yaitulah Yeshua HaMashiach. Nah, oleh karena itu, karena Yeshua yang sudah pernah mati, maka ya tentu saja layaklah dia dipercaya, ya, kecuali kalau memang dia belum tahu, ya itu lain masalahnya. Tapi Yeshua ini adalah pemilik surga itu sendiri. Jadi, saudara-saudara, saya perlu menyampaikan. Oke, kita akan memulai. Yang pertama adalah neraka. Neraka itu di dalam bahasa Ibrani-nya adalah Gehinom. Gehinom itu diambil dari nama lembah, yaitu lembah Gehenna. Nah, ini saya tunjukkan, ini adalah pintu gerbang dari lembah Gehinom. Nah, ini saya tekatkan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, lembah Gehinom ini atau lembah Gehenna ini adalah lembah yang sudah dikutuk oleh Nabi Yeremia. Kalau kita melihat di dalam teks kitab suci kita, itu ada di kitab Yeremia pasal 7 ayat yang ke-30 sampai 32. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Sebab anak laki-laki Yehuda telah melakukan yang jahat di mataku. Firman Yahweh, mereka telah menaruh benda-benda kejijikan mereka ke dalam bait yang atas namaku disebut untuk menajiskannya. Dan mereka telah membangun tempat pemujaan Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka dengan api, yang tidak pernah aku perintahkan dan tidak pernah timbul dalam hatiku. Oleh karena itu, lihatlah, hari-harinya akan datang, firman Yahweh. Maka hal itu tidak akan disebut lagi Tofet ataupun lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembantaian, dan mereka akan menguburkan di Tofet karena tidak ada lagi tempat. Nah, di pasal 7 ini, saudara-saudara, itu sangat jelas sekali bahwa lembah ini pernah dikutuk, ya, pernah dikutuk oleh Nabi Yesaya. Nah, oleh karena itulah kita tentu tahu bahwa lembah ini memang kalau ada tur ke Israel itu jarang sekali dikunjungi karena orang nggak mau datang ke situ. Ngapain? Orang cuma lihat kuburan aja kok. Kemudian juga kita bisa lihat di Yeremia pasal 19, itu juga tertulis kembali, ya, saya bacakan. Pasal 15 ayat 5 sampai 6. Mereka juga telah membangun tempat-tempat pemujaan bagi Baal untuk membakar anak laki-laki mereka dengan api sebagai persembahan bakaran bagi Baal yang tidak pernah aku perintahkan maupun ucapkan, bahkan tidak pernah timbul di hatiku. Oleh karena itu, lihatlah, hari-hari itu akan tiba, firman Yahweh, bahwa tempat ini tidak akan lagi disebut Tofet atau lembah Ben Hinnom, tetapi lembah pembantaian. Mengapa lembah ini dikutuk? Karena ada beberapa raja Yehuda yang mengorbankan anak-anak mereka
kepada Baal. Itu sebabnya lembah ini disebut lembah pembantaian atau the Valley of Slaughter. Nah, posisi dari lembah ini, saudara-saudara, itu ada di Hakaldama atau daerah Hakaldama. Saudara lihat di sini ada Gunung Moria, kemudian di sini adalah Bukit Zaitun, dan di sini yang kita lihat di sini ini adalah Lembah Ben Hinnom, ya. Nah, saudara yang terkasih, posisi Lembah Ben Hinnom ini saat ini memang ada kuburan dari Imam Besar Hanas. Imam Besar Hanas itu adalah mertua dari Imam Besar Kayafas. Sekali lagi, orang memang jarang datang ke tempat itu karena tempat itu tentu tidak menarik. Ya. Nah, lembah ini atau lembah Ben Hinnom ini itu disebut dalam kitab suci kita ada 11 kali di dalam Injil. Nah, kalimat neraka ini mulai diucapkan oleh Yeshua HaMashiach itu di kitab Matius pasal 5 ayat 22 dan Markus 9 ayat 47. Saya akan bacakan dulu ya Bapak Ibu. Nanti setelah itu saya bisa menerangkan lebih panjang lagi. Di Matius 5 ayat 22 dikatakan, "Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang menjadi marah tanpa sebab terhadap saudaranya, dia pantas berada dalam hukuman. Dan siapa yang berkata kepada saudaranya, raka, dia pantas berada di hadapan Sanhedrin. Dan siapa yang berkata dungu, ia pantas berada dalam neraka api." Kemudian juga di kitab Markus pasal 9 ayat 47, "Dan jika matamu menjerumuskan engkau, cungkilah itu. Adalah baik bagimu bermata satu masuk ke dalam kerajaan Elohim daripada mempunyai dua mata dilemparkan ke dalam neraka api." Nah, saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari ayat firman Tuhan ini, itu bukan secara harafiah ya. Kalau matanya menyesatkan, kemudian dicungkil, ya pasti semua orang akan kehilangan mata. Ini sebetulnya adalah kalimat peribahasa. Bahwa kalau mata kita itu menyesatkan, ya udah berpaling saja. Enggak usah lihat sesuatu yang bisa menyesatkan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah merupakan sebuah perumpamaan yang Yeshua ajarkan. Jadi, janganlah kita melihat hal-hal yang bisa mendatangkan malapetaka, hal-hal yang bisa mendatangkan maut. Ya, saya ambil contoh misalnya, kalau ada seseorang yang jatuh dalam dosa karena perempuan, ya udah jangan serempet-serempet melihat hal-hal yang tidak baik. Kalau dia bisa jatuh karena uang, ya udah jangan serempet-serempet ke bagian uang. Begitu saudara-saudara. Lembah Gehenna itu bersebelahan dengan lembah Yehosafat atau lembah Yosafat. Lembah Yosafat itu adalah lambang dari kerajaan surga, sedangkan lembah Gehenna itu adalah lambang dari neraka. Nah, ini adalah tempat yang ada sekarang ini. Jadi lembah Gehenna yang sekarang ini bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Dan di lembah ini itu ada biara. Nah ini biara yang dikuasai oleh gereja Yunani Ortodok yang bernama biara Yudas Iskariot atau Onophorius, ya. Onophorius. Ini adalah tempat di mana dulu Yudas Iskariot melakukan gantung diri, bunuh diri setelah menjual Yeshua. Nah,
Hakaldama juga adalah tempat kuburan buat orang-orang asing, ya. Jadi Hakaldama ini tempat kuburan bagi orang-orang asing. Ada biara pada abad 12 oleh tentara perang salib yang datang dari Eropa menaklukkan Yerusalem. Nah, mereka mendirikan biara besar dan di dalamnya itu banyak kuburan. Karena mereka adalah orang asing. Sama seperti yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 20. Ini sebagai referensi saja. Kita tidak perlu membaca ayat ini, saudara-saudara. Nah, Seoul itu adalah tempat dunia orang mati, ya. Ini memang agak berbeda sedikit, ya, saudara. Kalau tadi itu adalah neraka, sementara neraka sekarang belum ada. Yang ada adalah Seoul. Nah, Seoul ini adalah tempat yang mana Yesua dulu juga pernah masuk, yaitu ke rahim bumi, saudara. Jadi orang-orang, jadi saya katakan bahwa Seoul itu adalah tempat penampungan. Jadi kita ini orang-orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, itu kalau mati nggak langsung ke surga, nggak langsung ke neraka, orang-orang yang mati sekarang. Tetapi dia akan ditampung terlebih dahulu, atau Seoul ini saya menyebut dengan tempat penantian. Nah, Seoul ini adalah tempat di mana orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu Seoul namanya, saudara-saudara. Sementara yang masuk ke Shamayim, masuk ke surga, itu berada di satu tempat yang dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata Pardes atau Firdaus. Nah, saya kembali bicara tentang Seoul. Seoul adalah dalam kitab suci disebut sebagai dunia alam maut, ya, atau alam maut. Itu ada di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 89 ayat 49. Demikian bunyinya. Apakah manusia? Maka dia akan hidup dan tidak melihat kematian. Akankah dia membebaskan jiwanya dari kuasa alam maut? Nah, saudara perhatikan kata alam maut di situ. Kemudian di Ayub pasal 7 ayat 9. Seperti awan-awan yang memudar dan menghilang, demikian juga yang turun ke alam maut tidak akan datang kembali. Perhatikan juga ada kata alam maut. Kemudian kita lihat di kitab Kohelet atau kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Segala yang tanganmu temukan untuk melakukannya, lakukanlah dengan kekuatanmu, karena tidak ada pekerjaan atau pertimbangan atau pengetahuan atau hikmat di alam maut, tempat yang ke sana engkau tuju. Nah, saudara perhatikan kata alam maut. Nah, alam maut itulah yang disebut dengan Seoul atau tempat penantian orang yang akan masuk ke dalam neraka. Nah, saudara yang terkasih, kita tentu melihat ya bahwa neraka itu seringkali digambarkan seperti ini, saudara-saudara. Nah, ini saya katakan gambaran-gambaran ini sangat tidak tepat ya. Sekalipun ada pendeta-pendeta yang menceritakan tentang alam maut atau neraka, mereka nyebutnya itu seperti gambar ini. Ini sangat tidak tepat, saudara-saudara. Karena di neraka ini, gambaran-gambaran ini, setan itu masih berperan. Setan itu masih merasa dia berkuasa.
Ya, kalau orang yang berbuat zina katanya dia ditusuk ya kelaminnya dari pakai tongkat sampai ke kepala gitu. Terus ada yang disiram ya, kemudian ada yang dikuliti, ada yang dibakar dan semua peran ini dilakukan oleh setan. Nah, itu sangat tidak tepat, Saudara. Karena di dalam kitab suci kita, setan itu tidak punya peran apapun di dalam neraka. Ya, ini gambaran neraka dari banyak versi. Ya, ini juga ya, Saudara. Ini saya dapat dari buku Islam. Ya, waktu saya kecil itu saya mendapatkan buku. Memang sih, ketika kita melihat seperti ini ya bikin orang takut gitu loh. Ya, bikin orang takut. Tetapi sekalipun bikin orang takut, tapi di sini seolah-olah setan itu punya kekuasaan gitu di neraka. Padahal dalam kitab suci kita enggak begitu, saudara-saudara. Ini di sini digambarkan orang yang sampai digergaji. Enggak tahu nih gergajinya merek apa. Ya. Kemudian ini juga kepedihan siksa neraka dan calon penghuninya itu orang disetrika punggungnya. Ya, ini setrikanya enggak ada simbolnya ya. Dulu saya lihat ada setrika yang gambarnya jago, saudara. Setrika cap jago. Tapi terlepas dari semua ini saya pikir hanya sebuah bayangan halusinasi. Karena di neraka itu enggak ada setrika, di neraka enggak ada juga gergaji. Ya. Nah, ini juga memang sekali lagi gambaran-gambaran ini memang membuat orang jadi takut. Ya. Namun demikian ya kita tetap harus sesuai dengan firman Tuhan. Terus di sini ada orang yang ditusuk ya. Karena apa? Karena mungkin dulu waktu di dunia ini berbuat salah yang mengerikan ya, sehingga ini ditusuk sama siluman kuda. Ya, kemudian dijatuhkan ke bawah, di sini dipatok oleh banyak ular. Ya, ini juga ada siluman kerbau segala. Jadi kalau saya lihat dari gambar ini, saudara-saudara, seolah-olah setan itu punya kekuasaan yang luar biasa. Ya. Dan saya katakan ini sangat tidak tepat. Nah, ini juga ya, orang yang sering melakukan perzinahan nih katanya. Terus kelaminnya digigitin sama tikus, ya orangnya diikat. Kemudian ada juga yang diinjak-injak dengan kuda dan belakangnya ada apa ini kayak bikin jalanan gitu ya, digiles gitu. Ini juga jadi memang kalau saya lihat ini dulu waktu saya masih kecil ya cukup takut juga, saudara-saudara. Ada yang tukang dusta, ini lidahnya ditarik, dipotong, lalu nanti muncul lidah baru lagi, tarik lagi, potong lagi, muncul lagi, tarik lagi, dipotong lagi, seperti itu terus, saudara. Begitu juga dengan orang-orang yang digigit tikus ini, ya kelaminnya rusak, dia muncul lagi seperti itu. Bahkan dalam dunia Kristen pun, ya itu banyak sekali pengajaran-pengajaran tentang orang yang dibawa ke neraka. Nah ini ya kita nggak perlu tutup-tutupi ya, karena ini sebuah kebenaran. Ada seorang pendeta, ini sudah cukup dikenal ya, namanya Philip Mantopa, dia selalu khotbah judulnya itu sama gitu loh. Trip to Hell. Ya, ini perjalanan ke neraka. Ini hebat nih ya. Satu khotbah bisa dipakai untuk keliling dunia, kemana-mana dia ceritakan tentang perjalanannya ke neraka. Dan yang diceritakan itu mirip seperti gambar tadi, saudara-saudara. Ya, ada orang yang diseksa, ada orang yang dianiaya hebat oleh setan. Jadi saya pikir ya itu sangat tidak tepat, saudara-saudara. Kenapa? Karena itu sebuah pembohongan publik oleh setan. Sama seperti kalau saudara pernah nonton film Rambo. Ya, film Rambo itu
Dia selalu musuhnya itu orang Vietnam. Dan hebatnya Rambo, sekalipun cuma satu orang, itu ratusan bahkan ribuan orang Vietnam itu, tentara Vietnam bisa kalah loh sama satu orang. Padahal aslinya kalau kita lihat, itu waktu Amerika perang sama Vietnam, itu pemenangnya adalah Vietnam, saudara-saudara. Amerika kalah. Tetapi dia melakukan pembohongan publik. Ya, seolah-olah Amerika ini negara adidaya, negara yang jago perang, tetapi faktanya tidak seperti itu. Faktanya adalah Amerika itu kalah dalam peperangan melawan Vietnam. Begitu juga dengan setan ini, saudara. Setan itu kalau kita lihat di dalam kitab suci, itu selalu dikatakan setan yang nanti akan disiksa di neraka. Nah, siapa yang menyiksa? Yang menyiksa adalah keadaan di neraka itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, saudara, ini baru gambar yang benar nih. Yaitu orang yang disiksa di dalam neraka, tapi nggak ada peran setan di situ, nggak ada tuh setannya, gambar setannya nggak ada, saudara. Jadi gambarannya seperti ini, saudara-saudara. Ya, nah ini. Jadi neraka itu hebat sekali penderitaannya. Dan di neraka itu tidak ada batas waktu, saudara-saudara. Kalau orang berbuat dosa, sebutlah masuk neraka 1 triliun tahun, ya nggak apa-apa. Ditunggu saja 1 triliun, kan nanti akan nyampe juga. Tetapi ingat bahwa kelak ketika seseorang itu sudah mati dan masuk neraka, itu sudah tidak ada waktu di sana. Tidak berjaman. Jadi orang kalau sudah masuk neraka ya sudah selesai. Dia tidak punya kesempatan untuk bisa hidup dalam kebenaran. Nggak ada kesempatannya. Kalau mau ya sekarang gitu loh. Supaya kita tidak masuk ke tempat yang mengerikan ini. Nah, saya kembali lagi, saudara-saudara, tidak menggunakan istilah Hades. Kenapa saya tidak mengatakan Hades? Walaupun banyak pendeta itu yang mengidentikan bahwa neraka itu adalah Hades. Kenapa saya tidak? Karena kata Hades itu sendiri itu sudah tercampur dengan mitos Yunani. Saya bukan anti Yunani, tidak. Tetapi karena ada mitos yang teologianya berbeda dengan teologi kekristenan, maka saya tidak menggunakannya. Karena kata Hades atau tempat maut itu satu tempat memang kayak neraka begitu, saudara. Tetapi dijaga oleh seekor anjing berkepala 3 yang bernama Cerberus. Dan itu tidak pernah ada dalam kitab suci kita. Itu adalah mitos Yunani. Yang nanti ujung-ujungnya itu akan mengarah ke mengarah ke Dewa Zeus dan Hercules. Jadi itu sudah keluar dari konteks teologi iman kita. Maka saya tidak menggunakan istilah Hades. Jadi saya lebih suka menggunakan kata Sheol. Ya, Sheol itu jauh lebih tepat karena itu bahasa Ibrani daripada Hades. Nah, saya katakan Sheol dan Gehenna atau Gehenom itu sama, yang mirip, saudara. Cuman kalau Sheol itu adalah tempat penampungan, kalau Gehenna itu atau Gehenom itu adalah nerakanya gitu, yang asli. Jadi kita masih berada di tempat penampungan. Nah, saudara yang terkasih, penampungan saat manusia mati itu ada di dalam firman Tuhan, ya. Sama seperti kata Firdaus.
Nah, kalau saya bicara Firdaus itu menyenangkan, saudara ya. Jadi Seol itu adalah tempat penampungan saat manusia mati yang tidak mendapatkan keselamatan. Sedangkan yang selamat itu ada di Firdaus. Itu saudara bisa lihat, kita nggak usah baca ya, supaya tidak kelamaan. Saudara bisa lihat di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Kemudian pasal 23 ayat 43, 2 Korintus 12 ayat 4, dan Wahyu 2 ayat yang ke-7. Itu sama, itu tempat penantian. Itu yang disebut dengan Firdaus atau Pardes. Nah, saudara yang terkasih, ini saya tunjukkan tentang gambaran dari seseorang yang mati. Sebutlah seorang perempuan ini meninggal dunia. Ya, ini rohnya. Ini jasadnya, ini rohnya. Kemudian dia bisa masuk ke Firdaus dan bisa masuk ke Seol. Tergantung waktu dia hidup itu percaya kepada siapa. Ya, kalau dia percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, ya pasti akan masuk ke Firdaus. Tetapi kalau tidak percaya, apalagi yang suka menentang-nentang itu, ya tentu masuknya ke Seol, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang punya surga ini kan, yang punya Firdaus ini kan Bapak Yahweh, saudara. Bagaimana mungkin orang pengen masuk ke Firdaus, tapi pemiliknya ditolak namanya? Ya nggak mungkin dong. Jadi di sini ini Firdaus, ini Seol. Dan ini ada sekat. Sekat inilah yang disebut dengan jurang yang tak terseberangi. Nah ini. Ya, baru setelah nanti orang berada di Firdaus atau Seol, dia akan diadili dalam sidang pengadilan yang dikenal dengan pengadilan tahta putih. Ya, ini akan diadili di sini. Mungkin saudara bertanya, loh, orang yang sudah di Firdaus kok ngapain harus diadili? Bukankah dia sudah ada di tempat yang menyenangkan? Betul. Untuk dia sampai ke surga, ya maupun ke neraka, harus masuk pengadilan dulu. Nah, yang di Firdaus diadili itu diadili apanya? Tentu bukan diadili untuk menerima hukuman, tetapi diadili untuk menerima upah. Orang yang dengan setia kepada Bapa Yahweh pasti otomatis upahnya akan besar. Orang yang melayani upahnya pasti akan lebih besar dibanding orang cuman hanya duduk-duduk manis di di gereja atau di kehilat, yaitu pasti upahnya akan sangat kecil, saudara. Walaupun saya tahu bahwa sekalipun orang itu berada di tempat yang rendah di surga, tetap aja dia akan penuh sukacita. Karena apa? Karena dia tidak akan berurusan dengan api neraka, gitu, saudara. Ya, jadi dia akan masuk ke pengadilan terlebih dahulu. Begitu juga orang yang masuk ke neraka. Neraka ini juga ada sab-sabnya ya, artinya penderitaan-penderitaannya itu akan berbeda-beda. Tapi saya katakan, sekalipun dia berada di neraka yang rendah, tetap aja saudara, tidak ada sukacita di sana. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada keselamatan. Yang ada adalah penderitaan yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang bagaimana tentang situasi yang ada di neraka? Ya, ini saya akan tunjukkan terlebih dahulu tentang situasi neraka itu. Yang pertama adalah neraka itu tempat penderitaan yang kekal. Ini yang saudara harus pahami. Ya. Namanya saja kekal, itu tidak ada waktu sama sekali. Sekali saudara nyemplung di situ, tidak akan pernah bisa keluar. Apalagi ada jurang yang tak terseberangi.
Antara Firdaus dengan Sheol saja sudah tidak bisa diseberangi. Saudara mungkin masih ingat cerita dari Lazarus dan orang kaya. Di sana diceritakan ada orang kaya yang selalu menggunakan jubah ungu dan kain halus. Tiap hari dia pesta pora. Sementara Lazarus dia hidup menderita di depan rumah orang kaya itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi di situ? Nah, rupa-rupanya orang kaya ini mati. Lazarus juga mati. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Lazarus itu ada di pangkuan Bapak Abraham. Sementara orang kaya itu ada di alam maut. Di situ orang kaya itu ngomong sama Bapak Abraham. Bapak Abraham, tolong dong suruh Lazarus untuk mencucukkan ujung jarinya, memberi saya minum setetes saja. Lalu apa kata Bapak Abraham? Tidak bisa. Karena antara kamu dan aku itu ada jurang yang tak terseberangi. Jadi Firdaus dan Sheol itu ada jurang yang tidak bisa diseberangi, saudara. Nah, kemudian saudara yang terkasih, kita melihat bahwa orang kaya ini dia juga bertanya, minta tolong lagi sama Bapak Abraham. Kalau begitu Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus untuk memberitahu kepada keluargaku, karena di sana masih ada 5 saudaraku yang berperilaku seperti aku, jangan sampai mereka masuk ke tempat ini. Bapak Abraham berkata, oh tidak bisa, nak. Karena ada pada mereka, ya, itu kitab Musa dan para nabi. Apa sih yang disebut kitab Musa dan para nabi? Kitab Musa itu 5, ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan itu adalah Torah namanya. Dan kitab para nabi itulah yang selain Torah. Jadi kalau kitab Musa dan para nabi itu disebut adalah Tanakh atau perjanjian lama, itu Tanakh, ya. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Ya, itu Tanakh. Nah, saudara yang terkasih, hal yang kedua, yang pertama tadi ya ada penderitaan kekal, dan di sana apinya tidak terpadamkan. Wah, itu kalau bilang api yang tidak terpadamkan itu ngeri loh, saudara. Coba kita renungkan sejenak. Pada zaman sekarang kita melihat matahari, bukan? Saudara tahu nggak, matahari yang saudara lihat itu adalah matahari yang dulu Adam dan Hawa juga lihat. Matahari itu terbakar terus loh. Tiap-tiap hari, siang malam terus terbakar. Ya. Tapi nggak habis-habis tuh, saudara. Bayangin aja. Ya. Itu sudah berapa ribu tahun itu. Nggak mati-mati juga itu apinya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Orang yang ada di dalam neraka itu apinya tidak akan pernah padam. Kemudian yang kedua adalah neraka adalah tempat orang yang tidak mendapatkan keselamatan. Sekali lagi saya katakan bahwa setan itu tidak memiliki peran apapun di dalam neraka. Bukan seperti gambar yang tadi ya Bapak Ibu. Kalau gambar yang tadi kan ada setan yang menyiksa manusia, ya boleh-boleh saja untuk nakut-nakuti. Tapi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Di dalam kitab Gilyahna atau Wahyu pasal 20 ayat 10 dikatakan,
Dan si Satan yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang buas dan nabi palsu itu berada. Dan mereka akan disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya. Nah, saudara lihat, penglihatan-penglihatan yang diceritakan tentang penyiksaan neraka oleh setan-setan dengan alat setrika, tombak, gada, itu sebetulnya saya boleh menyebut, mohon maaf, itu hanya halusinasi belaka. Aslinya tidak ada, karena saudara di kitab manapun tidak menemukan setan menyiksa manusia. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, bahwa neraka itu tempat yang sangat menderita sekali di alam roh. Jadi tubuh itu kalau terbakar, itu sangat menyakitkan. Saya pernah bertanya kepada Tuhan tentang hal ini, saudara. Saya tanya begini, Bapak Yahweh, tolong tunjukkan kepada saya, apakah benar orang yang disiksa di neraka itu tubuhnya akan meleleh dan muncul kembali. Dan ternyata Tuhan katakan tidak. Kenapa? Karena di situ bukan tubuh fisik yang bisa meleleh. Itu tubuh roh. Jadi tubuh itu tidak bisa meleleh. Tapi tidak bisa terbakar. Saudara bayangkan betapa menderita dan sakitnya. Ya kalau nggak percaya, saudara taruh aja tangan di atas kompor. Itu sakitnya minta ampun, saudara. Padahal itu baru di atas kompor, belum dibakar. Tapi kalau tubuh fisik ini kan memang bisa meleleh. Tapi kalau nanti di sana itu tubuh yang tidak bisa meleleh. Tetapi dibakar. Bayangin sakitnya kayak apa, saudara-saudara. Dan di neraka itu nanti akan ada ulat-ulat yang tidak pernah mati. Dan apinya tidak pernah padam. Itu bisa dilihat di dalam kitab Yesaya pasal 66 ayat 24 atau saya menyebutnya Yesaya pasal terakhir ayat terakhir. Dikatakan dan mereka akan pergi keluar dan melihat mayat orang-orang yang telah memberontak melawan aku. Karena ulat-ulat mereka tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan mereka akan menjadi suatu kebencian bagi semua orang yang hidup. Nah di situ saya katakan bahwa ulat pun sampai nggak bisa mati, saudara. Kalau kita yang geli melihat ulat, bayangin aja kalau saudara harus berselimutkan ulat. Itu sangat menyakitkan sekali. Kemudian yang kelima seperti yang tadi saya sebut, ya, bahwa neraka dan surga itu ada jurang yang tak terseberangi. Jadi jangan pernah berharap orang yang ada di neraka itu bisa pindah ke surga. Tidak bisa, saudara. Kemudian yang keenam, penderitaan ini bukan cuma masalah fisik saja, tetapi juga jiwa. Jadi orang yang ada di dalam neraka itu dapat merasakan loh, saudara. Itu saya mengacu dari perumpamaan yang Yesus ajarkan tentang Lazarus dan orang kaya. Orang kaya itu sekalipun dia ada di neraka, dia bisa ingat keluarganya. Berarti nanti orang akan ingat bagaimana hebatnya penderitaan di neraka. Dia pasti ingat begini, aduh dulu saya dikasih tahu ya tentang nama Bapak Yahweh. Tapi aku menolak. Aduh, bagaimana ini saya sudah masuk di sini. Dulu
Saya diberitahu untuk tidak melakukan dosa, tapi saya tetap aja berbuat dosa. Sehingga saya harus masuk ke tempat ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itulah yang nanti terjadi. Dia juga ingat bagaimana anaknya yang begitu sayang sama papanya, dikasih tahu tentang keselamatan, dia tidak mau tahu, dia tolak semuanya. Ya. Jadi tentu saja hal itu sangat menyakitkan. Karena bukan cuman fisik yang terbakar, tetapi jiwa juga bisa ingat semuanya selagi dia ada di dunia. Bagaimana saya sampai meninggalkan keluarga saya, melakukan dosa, dan akibatnya saya harus ada di tempat ini. Semua ingat. Dan yang ketujuh, saudara-saudara, tubuh manusia itu yang dibakar, sekali lagi dia tidak akan bisa meleleh. Ya. Meleleh, tumbuh lagi, tidak. Yang meleleh itu adalah dunia materi. Ya, ingat, surga dan neraka itu bukan dunia materi. Itu dunia alam roh. Kalau nanti kiamat, ya yang disebut kiamat itu kan masih lama, harus melewati 1000 tahun dulu dunia ini, saudara. Jadi kalau orang ribut soal kiamat itu nggak mungkin terjadi. Ya, karena apa? Dunia ini harus melewati kerajaan 1000 tahun dulu. Nah, kalau saudara membaca di dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 12, di situ saya referensikan tentang unsur-unsur dunia, termasuk virus itu akan meleleh. Ya. Dikatakan sambil menanti dan menyegerakan kedatangan hari Elohim, yang olehnya langit akan lebur dengan terbakar api dan anasir-anasir akan meleleh dengan terbakar panas yang membara. Nah, di situ ada kata meleleh dengan terbakar panas. Jadi sangat jelas sekali, saudara. Yang meleleh itu adalah anasir-anasir dunia. Pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, coba sekarang kita renungkan ya Bapak Ibu. Kenapa sampai hari ini tidak pernah diceritakan bahwa orang yang masuk neraka itu karena menolak nama Yahweh untuk disembah? Padahal ayatnya itu sangat banyak, saudara. Di dalam kitab Ma'aseh-Shlichim atau Kisah Rasul 2 ayat 21, Romiyah atau Roma 10 ayat 13, Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 14 ayat 1, ayat 10 dan 11 itu menceritakan bahwa barang siapa memanggil nama Yahweh akan diselamatkan. Sekarang kita balik. Kalau tidak memanggil nama Yahweh bagaimana? Ya tidak selamat, saudara. Sama seperti di dalam kitab Markus pasal 16 ayat 16. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kalau begitu, yang tidak dibaptis selamat atau tidak? Ya pikir sendiri, saudara. Makanya saya sering bingung ya melihat orang-orang yang mendapat penglihatan tentang neraka. Yang saya bingungkan kenapa? Karena orang-orang yang katanya masuk neraka itu semua hanya dosa moral. Ya, hanya dosa moral, mencuri, berzina, ya merampok, menipu. Itu masuk neraka. Betul, bukan salah, saudara. Tetapi ada satu hal yang mereka lupa. Bahwa di ayat firman Tuhan mengajarkan orang yang tidak menerima Bapak Yahweh tidak mungkin. Kok bisa? Ya bisa lah. Lah surganya siapa?
surganya Bapak Yahweh kok pemiliknya ditolak. Ya aneh sekali kalau pengen masuk, saudara. Ya, dengan kepandaian teologianya ngotak-ngatik firman Tuhan, merasa benar. Wah, itu kan parah banget, saudara. Makanya saya mengatakan kepada orang-orang, siapapun saudara, yang sudah ngerti nama Bapak Yahweh, kenapa harus dicampur-campur dengan nama yang lain, saudara? Itu kekejian loh bagi Bapak Yahweh. Terserah orang setuju dengan saya atau tidak, karena saya ngomong ada dasarnya. Dasarnya adalah firman Tuhan. Ya. Memang banyak orang yang berpikir, ya kalau saya memanggil nama Yahweh dan Yesua, orang tidak tahu. Justru karena orang tidak tahu, kita kasih tahu, saudara. Bukan berarti kita toleransi. Lalu kita mengatakan, ya nggak apa-apalah untuk pendekatan. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Saya berbeda dengan prinsip orang, karena saya nggak mau kompromi. Yesua juga nggak pernah kompromi loh. Tapi kalau orang mengatakan, ya yang penting kan orang ngerti dulu, kerja 2 kali, saudara. Saya dalam memberitakan Injil, saya tidak pernah menggunakan nama asing, saya tetap menggunakan nama kudus, nama yang besar, yaitu Bapak Yahweh Elohim di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Makanya saya katakan, kok nggak ada ya orang yang dapat penglihatan tentang neraka yang ngasih tahu. Anda tidak memanggil nama Yahweh masuk neraka loh. Kok nggak ada ya? Aneh nggak saudara-saudara? Padahal ayatnya itu banyak. Ini baru sekerumit ayat aja yang saya tunjukkan kepada saudara. Belum lagi kalau saya tunjukkan sangat banyak sekali. Tapi aneh. Nggak ada satupun orang yang dapat penglihatan yang menceritakan, Anda tidak memanggil nama Yahweh, Anda tidak mungkin selamat. Nah ini kan aneh ya Bapak Ibu. Makanya saya katakan bahwa kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh itu mesti ngerti. Ya kita acuannya kembali ke kitab suci gitu loh. Ya, kalau saya sih tidak peduli ya, orang mau mengatakan saya sesat kayak, emang gua pikirin. Yang penting saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Begitu, saudara-saudara. Oke, sekarang saya akan ceritakan kepada saudara tentang teori purgatori atau api penyucian. Begini, saudara-saudara, ajaran ini sebetulnya ajaran dari Gereja Katolik. Ya. Jadi begini, orang, ini menurut ajaran mereka, orang yang masuk neraka, yang mati gitu ya, itu tidak langsung masuk neraka, saudara. Ya, apalagi orangnya baik gitu ya, nggak langsung masuk neraka, tapi dia akan dibakar terlebih dahulu di api yang namanya api penyucian atau mereka menyebutnya purgatorium atau purgatori. Ya, nah nanti kalau orang keluarganya atau siapa yang memberikan sumbangan uang ke gereja, maka roh orang yang sudah ada di api penyucian itu bisa pindah ke surga. Itu ceritanya begitu, saudara-saudara. Dan cerita inilah yang diprotes oleh Martin Luther. Kan ada aliran namanya Protestan. Orang suka mengolok-olok dengan berkata, oh itu Protestan itu orang yang tukang protes. Ya karena orang itu nggak tahu, saudara. Kalau dibilang Protestan, orang yang memprotes, yang diprotes oleh Martin Luther itu apa? Ya ini api penyucian, saudara. Martin Luther tidak setuju kalau ada teologia api penyucian, di mana orang kalau mati tidak langsung ke neraka atau ke surga, tapi harus dibakar dulu. Berapa lama? Ya terserah Tuhan. Mau cepat
ya harus harus bayar dulu gitu. Itu teologi itu sebetulnya dari mana, Saudara? Di dalam kitab suci kita yang standarisasi itu tidak ada. Adanya itu adalah di kitab 2 Makabe. Kalau Saudara lihat kitab sucinya orang Katolik itu antara kitab Maleakhi dengan kitab Matius itu ada tambahan kitab yang dikenal dengan Deuterokanonika. Itu ada Tobit, Yudit, Baruk, Sirak, Makabe dan sebagainya. Nah, ini diambil dari kitab Makabe. Saya akan bacakan untuk Saudara ya. Kitab Makabe ini saya baca dari pasal 12 dimulai dari ayat 38 sampai ayat 45. Begini Saudara bunyinya. Kemudian Yudas mengumpulkan bala tentaranya dan pergilah ia ke kota Adulam. Mereka tiba pada hari yang ketujuh. Maka mereka menyucikan diri menurut adat dan merayakan hari Sabat di situ. Pada hari berikutnya, waktu hal itu menjadi perlu, pergilah anak buah Yudas untuk membawa pulang jenazah orang-orang yang gugur dengan maksud untuk bersama dengan kaum kerabat mereka mengebumikan jenazah-jenazah itu di pekuburan nenek moyang. Ayat 40. Astaga, pada tiap-tiap orang yang mati itu, mereka temukan di bawah jubahnya sebuah jimat dari berhala-berhala kota Yamnia. Dan ini dilarang bagi orang-orang Yahudi oleh hukum Taurat. Maka menjadi jelaslah bagi semua orang mengapa orang-orang itu gugur. Lalu semua memuliakan tindakan Tuhan Hakim yang adil, yang menyatakan apa yang tersembunyi. Mereka pun lalu memohon dan meminta semoga dosa yang telah dilakukan itu dihapus semuanya. Tetapi Yudas yang berbudi luhur memperingatkan khalayak ramai supaya memelihara diri tanpa dosa, justru oleh karena telah mereka saksikan dengan mata kepala sendiri apa yang sudah terjadi oleh sebab dosa orang-orang yang gugur itu. Kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan. Kurang lebih 2.000 dirham perak. Dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat. Oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Nah, itu ceritanya saudara. Jadi teologia itu, teologia purgatorium atau purgatori, itu diambil dari kitab Makabe. Jadi di situ ada sebuah cerita bagaimana Yudas ini sebagai panglima perang, dia melihat anak buahnya banyak yang mati. Nah Yudas ini bingung, saudara-saudara. Loh ini kenapa? Kok sampai orang-orang pada mati ini kenapa? Begitu, saudara-saudara. Lalu ketika mereka mau dikubur orang-orangnya, mereka lihat, loh, di jubah mereka ini kok banyak sekali jimat-jimat dari kota Yamnia. Waduh, pantas orang ini mati. Ya, harusnya kan kalau perang menang, wong
mereka ini adalah orang-orang saleh, tapi ternyata mereka menyembunyikan jimat di balik jubah mereka. Sehingga membuat Tuhan tidak bisa membela mereka dan mereka mati semuanya. Lalu Yudas pada waktu itu berpikir begini, ya udah sekarang begini saja, kita kumpulin uang, lalu kita kirimkan ke bait suci di Yerusalem, ya kepada imam-imam di sana. Nanti biar imam yang mendoakan, sehingga nanti ketika uang itu mereka terima, maka roh mereka akan pindah dari api penyucian ke surga. Begitu ceritanya, saudara-saudara. Tapi saya katakan bahwa kisah ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Kalau seperti itu berarti yang pertama, pengorbanan Yesua di kayu salib itu akan menjadi sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena harus mengorbankan uang lagi sebagai korban penebus salah. Ya untuk apa kalau begitu darah Yesua? Untuk apa Yesua menderita di kayu salib? Sia-sia, nggak ada artinya kalau begitu. Ya. Dan yang kedua, berarti ada kesempatan untuk berbuat dosa. Nggak apa-apa, mati paling masuk api penyucian kok. Dan saya katakan itu sebetulnya adalah tipuan dari kuasa kegelapan. Kita harus tahu ya Bapak Ibu bahwa orang yang sekarang hidup harus betul-betul punya prinsip yang kuat. Kalau kita tidak punya prinsip yang kuat, seolah-olah dunia ini masih lama. Yesua tidak mungkin datang, apalagi sekarang ini. Banyak orang yang menganggap bahwa 666 itu belum ada, belum terjadi. Saya bilang itu penipuan dari setan. Sebelum saya tutup materi ini, saya ingin memberikan sebuah cerita. Pada waktu dulu saya pertama kali bertobat menerima Tuhan, saya juga tidak lebih dari orang Kristen pada umumnya. Masih Natalan, masih panggil nama yang lama. Enggak beda, saudara. Nah, yang saya ceritakan di sini adalah karena waktu itu saya sedang semangat-semangatnya, namanya juga petobat baru. Sehingga ketika hari Natal tiba, saya sangat senang sekali. Karena di situ pasti ada pertunjukan. Dan kebetulan waktu itu saya ikut main drama Natal, saudara-saudara. Dan saudara tahu, drama Natal itu diceritakan tentang adanya setan yang sedang melakukan rapat besar. Setan-setan sedang melakukan rapat besar. Lalu setan-setan ini memberikan laporan karena kebetulan waktu itu kok yang dijadikan raja setan itu saya, saudara-saudara. Ya sudah senang-senang aja, namanya juga nggak ngerti kok. Nah, lalu sebagai raja setan saya panggil anak buah saya. Saya bilang gini, bagaimana caranya supaya kita bisa menyesatkan manusia? Ada setan yang ngomong, kita bikin aniaya aja. Nanti kan orang-orang yang percaya akan ketakutan, mereka meninggalkan iman. Terus ada lagi yang memberikan masukan. Dia katakan, bukan, nggak bisa itu. Contohnya apa? Contohnya itu orang-orang di zaman kitab Kisah Para Rasul, saat dianiaya, mereka ini bukannya lemah imannya, tapi malah luar biasa mereka. Waduh, usulan pertama tidak diterima, saudara-saudara. Kemudian ada setan yang lain mengusulkan,
Kita bikin aja orang-orang percaya itu kekayaan, kita kasih kekayaan. Tapi ada setan yang lain yang memberikan masukan. Dia bilang nggak bisa. Kalau orang itu kaya raya dan orangnya baik, wah repot kita. Kenapa? Karena keuangan mereka bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Mereka bisa bikin panti jompo, mereka bisa bikin gereja dan sebagainya. Wah, nggak bisa deh cara seperti ini. Ya udah, usulan ini tidak diterima. Kemudian ada lagi yang memberikan usulan setan yang lain. Dia katakan, kita bikin aja orang-orang percaya itu punya banyak masalah. Terus ada setan yang lain, nggak bisa. Justru banyaknya masalah, itu orang akan mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi nggak bisa cara seperti itu. Kemudian saudara, ada satu setan yang memberi usulan dan itu akhirnya diterima. Usulan setan yang terakhirnya dia bilang begini, kita hembuskan saja kata-kata kepada semua orang percaya. Dengan kata-kata kalimat yang pendek tetapi mematikan. Yaitu apa? Masih ada cukup waktu. Jadi kalau saudara pengen bertobat, nggak usah sekarang. Masih ada cukup waktu, umurmu masih panjang. Nanti aja kalau kamu sudah lenggek-lenggek mau mati, baru kamu bertobat. Sekarang mah waktu masih panjang. Ya. Dan usulan ini akhirnya diterima, saudara-saudara. Sehingga setan selalu menyebarkan apapun warning dari firman Tuhan, selalu diberikan kalimat masih ada cukup waktu. Sama seperti kondisi keadaan sekarang ini. Kita tentu tahu bahwa sekarang ini sangat jelas 666 itu sudah bekerja dengan sangat luar biasa. Tapi setan yang sama mengatakan masih ada cukup waktu. Belum, sekarang belum 666. Ya, belum. Jadi tenang-tenang saja. Kalau saudara mau memberi diri untuk menerima tanda, boleh-boleh. No problem, katanya. Ini saya bilang ini pendeta-pendeta penyesat semua ya kalau kayak gini ya. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, ya ayolah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sehingga sekali waktu kelak ketika kita mati, maka kita selamat sampai di Syamaim. Inilah materi saya tentang neraka. Haleluya.